Haleluya. Ayo semua bilang haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudara. Apa kabar semua hari ini? Luar biasa. Saya senang sekali ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dalam sukacita yang besar. Ini saya ada di awal-awal Pastor Luki, kemudian Tuhan menaruh dalam hidupnya ya bersama dengan tim untuk membangun komunitas ini. Tapi mohon maaf, baru kali ini saya bisa ikut hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saya diajak khotbah, bukan. Karena bertepatan di gereja saya juga ya ibadahnya jam 5 ya. Jadi memang setelah itu ada ibadah malam, jadi waktunya ya puji Tuhan bisa dapat hari ini. Ya saya pastikan bahwa semua kita diberkati hari ini. Amin. Terima kasih Pastor Luki, saya dibuat Tuhan terkagum-kagum. Ini bukan asal bicara ini saudara. Saya pinjam kata-kata dari Ayub. Dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Sekarang mataku sendiri melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dulu cuma dari cerita Pastor Audi mulai berkembang untuk MCC. Dulu cuma dari cerita Ibu Widya, waduh MCC-nya mantap. Ya sharing dengan Pak Luki, MCC-nya Tuhan mulai bawa dalam sebuah kemajuan yang dahsyat. Sekarang mataku sendiri melihat Tuhan bekerja dengan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saya agak kagok di sini saudara, karena saya harus mengimbangi yang worship leader tadi dengan semangat yang luar biasa. Ya, saya ingat saya di tahun-tahun umur dia, saya biasa juga bimbing pujian. Waduh, saya semangat loncat-loncat. Saya mesti pastikan kalau saya loncat ini bisa tahan nggak beban saya. Ya. Awal pandemi beban saya cuma 83 kg. Itu awal pandemi. Terus berjalan, nggak bisa keluar. Yang datang ke rumah Pastor Luki, Pastor Audi, dan ada satu temannya ya datang ke rumah, kita makan sate, mereka bawa makanan, terus berlanjut sampai hari ini. Jadi mohon maaf kalau hari ini berat badan saya 111 kg. Orang bilang Dot, saya namanya Pastor Doni. Doni, itu ngana kalau lihat dari muka, samping, belakang hampir sama. Ya, semua di bagian sini ada dia punya yang muncul-muncul. Tapi ya di-enjoy saja, dinikmati saja. Tapi saya udah berusaha saudara, mau turunkan berat badan dengan jogging, tapi tetap ini susah ditahan. Jogging keluar keringat, tapi yang masuk banyak juga. Ya, dan saya ingat begini, apa yang sudah masuk susah dikeluarkan. Betul ya? Saya dulu pernah ikut nge-gym, ya, saya nge-gym dan saya ada di treadmill, di situ ada layar indikatornya, ya saya jogging, saya jalan cepat, itu saya badan saya udah ngos-ngosan, di situ pembakaran kalorinya mendekati 100. Jadi target saya 100 PT yang mendampingi saya, ayo Pak, waktu sampai 100, saya langsung stop. Aduh, udah 100, aduh luar biasa sekali. Ya senang, terus PT-nya colek saya, Bapak tahu 100 gram kalori berapa banyak? Itu cuma sama seperti 1 sendok teh gula. Darah Yesus. Saya udah berusaha dengan semangat yang luar biasa, ternyata yang keluar cuma sedikit. Nah, saya dapat pengertian dari Tuhan, kalau sesuatu yang buruk masuk ke kita, itu susah keluar. Ya. Jadi biarkanlah yang baik-baik yang Tuhan izinkan masuk ke kita, termasuk firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Katakan amin semua. Haleluya. Ya, saya ada di komunitas New Creation Community. Ya, komunitas ciptaan baru. Ini luar biasa. Ini kemudian komunitas ini menginspirasi saya ketika Tuhan izinkan saya membuka satu pelayanan di Jakarta. Saya menamakan filosofinya sama, namanya sedikit berbeda, tapi filosofinya sama. Saya menamakan New Life Community Church. Ya, jadi kita punya filosofi yang sama dalam pelayanan. Jadi saya yakin bahwa Tuhan sementara membawa umat-umat Tuhan dalam sebuah pergerakan yang besar dan ajaib.
Dan saya merindukan ini terjadi dalam pelayanan saya, dalam pelayanan ini terus berlangsung sampai nama Tuhan ditinggikan lebih luar biasa lagi di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Saya ingin sedikit kita melihat sebuah, saya kira saudara sudah berulang-ulang kali mendengar. Saya pikir saudara sudah terbiasa mendengar dengan new creation, dengan ciptaan baru. Karena ini dasar dibangunnya persekutuan ini. Ada terlalu banyak hamba Tuhan yang berdiri di sini, yang kemudian diizinkan Tuhan untuk bicara tentang new creation, untuk bicara tentang ciptaan baru. Saya ingin sedikit membawa saudara dalam sebuah diskusi, dalam sebuah perbincangan, bahkan dalam apa yang kemudian kita pahami bersama dengan ciptaan baru. Tidak ada yang berbeda sebenarnya dengan apa yang sudah diucapkan sebelumnya, tapi saya ingin kita dari hal yang lebih lagi untuk kita bisa mengalami apa yang disebut dengan ciptaan yang baru. Begini, sebelum saya lanjutkan, lebih baik kita baca dulu ayatnya. Nggak afdol, yang saya datang dari latar belakang gereja Pantekosta di Indonesia, itu nggak afdol kalau mulai khotbah nggak baca ayat. Ya, rasa berdosa rasanya. Ya, jadi pendeta ini udah bicara dia belum baca ayat. Nah, karena udah berjalan seperti itu, saya tidak mau juga ini pimpinan daerah saya ada duduk di depan di sini. Nanti kemudian dia bisa somasi saya dan bilang, Pak Doni, ini kenapa saya dengar khotbahnya nanti di terakhir baru baca ayat. Ya, oke lah, saya ikuti apa yang menjadi tren kebiasaan yang biasa kita. Saya pikir kita tahu semua ayat itu. Kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Ini ayat yang kemudian membawa kita dalam pengenalan atau dalam sebuah inti diskusi perbicaraan yang berhubungan dengan ciptaan baru. Ayat 17, 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya kira saya nggak harus mengajar lagi saudara tentang ciptaan baru, tapi saya mau pastikan kita punya pemahaman yang sama. Kita punya titik tolak yang sama ketika saya bicara ciptaan yang baru. Begini, ketika kita berbicara ciptaan baru, ada 3 hal yang muncul. Yang pertama begini, pembicaraan ciptaan yang baru itu dibicarakan oleh para pengamat. Ya, ciptaan yang baru itu hanya dalam bentuk konsep, atau ciptaan yang baru yang akan kita bicarakan malam ini. Sebab kalau kita bicara ciptaan baru, posisi kita hanya pengamat, kita hanya akan sibuk dengan diskusi yang satu ke diskusi yang lain tentang ciptaan baru. Kita akan mengamati yang ini sudah mengalami ciptaan baru, yang itu mengalami ciptaan baru, yang ini ternyata bukan ciptaan baru, dan kita sibuk untuk mengamati sama seperti para pengamat sepak bola. Ya, waduh, saya agak jengkel juga. Adalah satu pengamat sepak bola Liga Inggris. Saya fansnya Manchester United. Ya, akhir-akhir ini kan dia punya performance itu naik turun. Performance naik turun. Dan ada salah satu ex pemain Manchester United itu menjadi komentator dan bicara-bicara hal yang berbeda dengan apa yang sementara terjadi di tim. Dia coba mengkritik, dia coba bicara, dia nggak ada di dalam tim, dia nggak ada dalam sebuah proses tim tersebut, tapi dia hanya mengamati. Sekali-sekali apa yang dia amati betul, tapi tidak kemudian membuat pengamatannya menjadi benar semua. Bahkan proses yang terjadi dalam tim, dia nggak pernah mengalaminya. Dulu dia pernah alami pada waktu dia ada di tim, tapi ketika dia menjadi pengamat, dia tidak mengalami hal tersebut. Itu orang ngomong ciptaan baru dari sisi pengamat.
Ada orang bicara ciptaan baru hanya sekedar konsep. Dia paham nih, ini konsepnya begini nih. Sampai kalau diadakan panel diskusi dengan banyak orang lewat seminar-seminar, gagasan-gagasan, konsep-konsep yang berhubungan dengan ciptaan baru, itu kemudian diutarakan dengan sistematis, dengan jelas, dengan tegas. Waduh, nggak ada yang bisa lawan deh. Ketika ada yang bertanya, dia bisa jawab semua. Tapi saudara, dia hanya sekedar bicara konsep. Apa yang masuk akal, yang logika, yang dia bisa dapat. Hari ini saya mau kita bertitik tolak di posisi yang sama. Saudara bukan pengamat, saudara bukan sedang bicara konsep, tapi kita sedang menghidupinya. Semua bilang menghidupinya. 2, 3, menghidupinya. Ya, bilang sama-sama, saya ini ciptaan baru. Ulang, saya ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, begini. Kenapa saya mau saudara kita bicara hal ini? Supaya kita betul-betul mengalami Tuhan. Amin. Kekristenan itu sesungguhnya bukan sebuah konsep matematis yang hanya habis di ranah kognitif, perbincangan, ide-ide, ya kita bermain dalam logika. Enggak. Kekristenan itu adalah bagaimana kita walking with God, kita berjalan dengan Tuhan, mengalami proses ilahi, dan kemudian menghidupi Tuhan dalam hidup kita. Itu yang sesungguhnya Kristen. Ya, apa yang dimaksudkan dengan hidup yang lama? Apa yang dimaksudkan dengan apa asas-asas yang lama yang harus ditinggalkan? Yang pertama itu memang bicara tentang orang yang tidak benar, orang yang belum hidup, yang hidupnya tidak benar bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kemudian Paulus sementara mengkhususkan begini, bahwa mereka yang terlalu sibuk dengan hal-hal yang urusannya agamawi, mereka hidup dalam kehidupan yang lama. Sedangkan orang yang sudah mengalami transformasi, ya, gagasan ini muncul dalam Roma pasalnya yang ke-12 ketika dia bicara kita harus renewing, dibaharui, kita harus mengalami pembaharuan, kita harus mengalami transformasi dalam hidup kita, ya. Dan ini yang kemudian Paulus mau selipkan di semua tulisannya. Bahasanya berbeda, ya, tapi gagasannya sama. Ya, bahwa Paulus mau kita kemudian hidup dalam sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Hari ini saudara, saya senang sekali kita ada di sini. Ya. Sebab apa? Sebab saya melihat orang-orang yang penuh sukacita. Ya, Pastor Lucky ini ibadah paginya, ibadah dari gereja GAB. Betul ya Pastor Lucky ya? Saya paginya, saya habis pimpin Natal di salah satu gereja GPDI karena saya pendeta GPDI. Saudara mungkin datang dari berbagai latar gereja, tapi ketika kita ada di sini, kita tidak kemudian datang dengan semua embel-embel yang saya utarakan tadi. Kita datang dalam sebuah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi berhenti dengan konsep, berhenti dengan gagasan-gagasan, berhenti dengan pengamatan-pengamatan. Sekarang mulailah kita menghidupi apa yang sedang terproses dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama. Saya dengan penuh semangat, saya mendorong saudara semua, bahkan koordinator NCC, tim pelayan di sini, saya memastikan semua kita bergerak bersama-sama untuk menghidupi apa yang menjadi visi dari pelayanan ini. Ya, nah sekarang kita bicara tentang hal tersebut, saya juga gak bisa bicara panjang karena kita terbatas oleh waktu, tapi saya ingin membawa kita kepada gagasan yang muncul dalam kitab Filipi, ya, tentang apa yang dimaksudkan oleh Paulus ciptaan yang baru. Sebab Paulus sudah bilang begini, saudara. Paulus bilang begini, ya,
Di beberapa, ada indikasi di beberapa kitab, di beberapa tulisan, dia kemudian menyelipkan semua gagasan-gagasan itu. Tadi saya bilang di dalam kitab Roma, dia bilang tentang kita harus berubah. Sebuah transform. Perubahan itu harus betul-betul. Ciptaan baru itu berubah bentuk. Ya, yang lama mungkin masih bentuknya sama atau sudah berubah bentuk, tapi dia betul-betul baru. Tidak ada tempelan di situ, Pastor Ludi. Ya, betul toh, Pastor Ludi? Kalau ciptaan baru itu bukan tempelan. Ciptaan baru-baru. Ciptaan baru itu bukan hasil modifikasi. Ciptaan baru itu bukan hasil daur ulang, bukan. Ciptaan baru-baru. Ya, saudara harus paham ya. Waktu saudara diciptakan Tuhan menjadi ciptaan yang baru, saudara baru loh di dalam Tuhan. Saudara nggak bisa bilang saya didaur ulang hidup yang lama saya. Makanya Paulus bilang yang lama itu kuanggap sampah. Ada orang bilang, ya Paulus itu nggak tahu bahwa sampah sekarang didaur ulang. Iya, memang sampah didaur ulang sekarang. Tapi Paulus tidak membawa pengertian itu sebagai daur ulang. Bukan. Daur ulang itu artinya bukan ciptaan baru. Ciptaan baru itu baru dari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, di dalam kitab-kitab yang lain dia juga menyelipkan bagaimana sebuah kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Dalam cerita yang lain, dalam tulisan yang lain, dia mau setarakan begini, bahwa ciptaan yang baru itu sama seperti ya gereja Tuhan yang bertumbuh, berproses menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu gagasan yang muncul. Tapi dalam kitab Filipi pasalnya yang pertama, ya, kita lihat dalam kitab Filipi pasalnya yang pertama ayat 21, Paulus menulis begini. Saya kemudian dibawa oleh Tuhan untuk sharing ini dari ciptaan yang baru masuk ke bagian ini, supaya kita nggak sedang membahas sebuah konsep, tapi kita kemudian melihat sebuah realita hidup. Bukan lagi tentang yang diperbincangkan, tapi apa yang kemudian kita hidupi, kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, ini yang paling penting. Aplikasinya apa? Dan Paulus memberikan contoh kepada kita semua tentang apa itu aplikasi ciptaan yang baru. Gagasan itu dengan jelas dan tegas Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Filipi, dalam Filipi pasal pertama ayat 21. Dengar baik saudara. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh, bukankah Paulus bilang ya bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku mengarahkan mataku ke depan? Ya, bukan lagi aku yang hidup di dalam aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amen. Ini yang Paulus mau bilang. Karena Kristus yang hidup di dalam aku, Paulus mau bilang bahwa bagiku hidup adalah Kristus. Begini, saudara harus tahu bahwa karya besar Tuhan dalam hidup kita dalam bentuk anugerah yang terindah, kasih karunia yang besar telah memastikan kita menjadi anak Allah. Amen. Itu nggak pernah bisa diganggu-gugat, ya. Tapi sebagai orang percaya, jangan berhenti di situ dong, saudara. Kita harus terus bergerak. Kita jangan ada pada zona nyaman itu. Kita harus terus bergerak untuk memastikan kita bertumbuh, berkembang, dewasa di dalam Tuhan. Kita memastikan bahwa kita kemudian ciptaan baru dan memfungsikan semua apa yang baru dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya,
Sehingga saya yakin semua kita di sini pasti akan mengalami banyak hal yang luar biasa dalam hidup saudara, yang membuat saudara terkagum-kagum, ya, membuat saudara terpesona, membuat saudara heran, membuat saudara bingung apa yang sedang terjadi, sampai mulut saudara mengaku bahwa semua yang terjadi ini karena karya besar Tuhan dalam hidup kita. Bukan lagi kita yang hidup di dalam kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, Paulus bilang begini, hidupku, bagiku, hidup adalah Kristus. Saya menemukan ada beberapa hal dalam penyataan Paulus ini. Saya coba mengelaborasinya, ya. Coba kemudian melihat beberapa sudut pandang, dan dari rangkuman apa yang kemudian saya buat itu, ya saya rumuskan tersebut, saya menemukan begini, bahwa Paulus sedang memberikan sebuah landasan filsafat Kristen yang luar biasa dalam pengajarannya tentang ini. Bahwa seperti saya katakan tadi, kekristenan itu bukan hanya sekedar belief, bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar hal-hal yang bisa dibicarakan lewat ide, lewat kognitif, ya. Tapi kekristenan itu adalah sebuah kehidupan, sebuah relationship antara si Kristen itu dan Tuhan yang dia percayai. Ya. Harus terjalin sebuah hubungan yang luar biasa, sebuah hubungan yang benar antara kita ini dengan Tuhan. Yang Paulus coba memberikan sebuah kepada kita pengertian yang lebih jelas begini. Hidupku atau bagiku, hidup itu adalah Kristus. Itu sebuah hubungan yang kemudian termanifestasi satu dengan yang lain dan bergerak bersama-sama, yang Kristus yang lebih ditonjolkan dalam hidup ini. Saudara, ada beberapa hal yang saya catat di sini yang perlu kemudian kita amati bersama, ya, bahwa di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 saya sudah bicarakan tadi, bukan lagi aku yang hidup, itu Paulus bilang, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, oleh karenanya saya ingin saudara lihat hal pertama dari hidup adalah Kristus. Paulus mau bilang begini kepada kita, bahwa kalau kita berani bilang hidup adalah Kristus, kalau kita kemudian berani menampilkan bahwa kita adalah new creation community, komunitas ciptaan baru, dan kemudian Yesus yang hidup di dalam kita, yang pertama kita harus berani mendisplaykan Kristus dalam hidup kita. Amin. 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 Waktu ciptaan baru, ya, kita harus mendisplaykan Kristus. Kita harus membuat Kristus terlihat dalam hidup kita. Wajahnya Pastor Lucky, tapi itu orang akan mengenal Kristus lewat Pastor Lucky. Ya. Pastor Audi memang. Tapi kemudian ketika dia memberikan sebuah komitmen dan menghidupi dia ini ciptaan baru, maka dalam perjalanan hidupnya dia akan terus bergerak, terus menampilkan Kristus dalam hidupnya. Ya, ingat baik-baik, yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika Kristus hidup dalam hidup kita, Kristus yang harus ditampilkan. Begini loh saudara, jangan kemudian saudara menanggapi ini dengan sebuah pemahaman begini. Oh, berarti Pak Pendeta, dia orang Nado, orang sudah bikin dosa. Ya, saudara harus bisa membedakan ketika saudara memahami apa yang dinamakan dengan ciptaan baru. Kita harus berani membedakan mana orang yang hidup di dalam dosa,
Ya, mana orang yang berdosa? Orang yang hidup di dalam dosa, dia akan terus-menerus melakukan dosa. Saya kasih contoh begini. Kenapa Paulus bilang kepada jemaat yang ada di Roma, dan gagasan dalam konteks ciptaan baru itu dia pakai kata transformasi, ya, metamorfosa, sebuah perubahan bentuk, ya. Karena dia mau bilang begini, kita jangan jadi ular yang tiap tahun ganti kulit tapi tetap ular. Tiap tahun ganti kulit, tiap tahun ke gereja nangisnya luar biasa, tapi tetap ular. Gak berbeda, gak ada perubahan hidup. Dia mau bilang kita harus bertransform. Kita harus sama seperti ular yang tadinya memang kelihatan geli, orang mau lihat, jijik di ular. Kalau tiba-tiba dia datang, jalan pelan-pelan, dia merayap, ada di kaki Bu Widya, saya yakin Bu Widya loncat di situ. Kenapa? Itu ular. Tapi ular itu kemudian diciptakan menjadi baru dalam sebuah proses transformasi. Dan dia berubah menjadi kupu-kupu. Masuk lewat proses kepompong, dan kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu. Ularnya udah gak terlihat lagi di situ. Ini yang harus ditampilkan. Haleluya. Haleluya. Saya harap kita semua menampilkan hal ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita bergerak mendisplaykan Kristus. Kita udah bukan ciptaan yang lama, kita udah ciptaan yang baru. Kita udah bukan kupu-kupu, kita bukan ulat lagi. Kita sudah terproses lewat kepompong. Sekarang kita kupu-kupu. Bukan kupu-kupu malam loh, saudara. Itu lain cerita itu dia. Ya. Itu lain cerita. Kita kupu-kupu yang indah, yang kemudian dinikmati oleh banyak orang, yang dia bisa terbang tapi dia bisa menghibur banyak orang. Oh, ini pemahaman ini jelas Paulus bilang. Dan itu nggak pernah bisa kita kerjakan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang nggak mampu. Dia berikan Roh Kudusnya dalam hidup kita yang menjadi guide kita, penuntun kita untuk melakukan transformasi tersebut. Dan ketika kita ditransformasi oleh Tuhan, Roh Kudus dalam hidup kita akan bergerak bersama-sama dengan kita, menunjukkan jalan bagi kita sampai Kristus terdisplay dalam hidup kita. Amen. Dalam kitab Galatia, Paulus sisipkan ini juga. Dan dia bilang begini, orang, ya saya pakai terjemahan saya begini, orang itu yang mengalami ciptaan baru adalah mereka yang kemudian menghasilkan buah-buah roh. Ya, yang menghasilkan buah-buah roh itu ciptaan baru. Dari apa tuh? Paling atas sukacita sampai di terus 9, dan paling ke apa tuh? Siapa? Sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Betul kan? Ya, ini menjadi bagian yang harus muncul kepada ciptaan baru. Ya, harus muncul. Orang akan kenal kita dari buahnya. Orang akan mengenal Kristus dari apa yang kita tampilkan. Ya, saya bilang bahwa ini bukan buah roh, bukan buah-buah roh. Kalau saudara baca Alkitab, dia menyebutkan sinol, buah roh. Satu buah tapi 9 rasa. Sama seperti buah jeruk, kalau saudara buka, ya ada lapisan-lapisan yang lain. Di situ ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera, sampai kepada penguasaan diri. Saya nggak bisa bahas satu persatu tentang semua ini, tapi paling tidak saudara harus tahu begini. Ketika kita ciptaan baru, kita harus belajar menguasai diri kita. Itu ciptaan baru. Dulu emosional, dulu bisa marah-marah. Saya dulu kalau nyetir mobil, jangan ada yang nyalip, saudara. Saya bisa marah-marah, padahal nggak kenal mobil saya. Ya, saya bisa marah-marah. Kayak Tuhan izinkan saya beberapa tahun ini nggak pakai mobil. Mungkin karena terlalu emosional dulu. Saya pernah naik di deksel mobil orang.
Ya, karena lagi macet 2013 ya mungkin itu. Saya mau pergi, om saya Pak Pastor Billy Saerang itu meninggal dan hari Senin pagi itu akan dikebumikan. Nah, saya harus ke rumah sakit apa tuh di Jakarta? Bukan yang di Sleepy itu. Harapan kita. Ya, saya mau ke harapan kita. Jadi pagi-pagi saya udah jalan dengan istri, senang-senang nih. Karena macet, saya keluar dari Halim, saya masuk tol Cawang. Dulu kan masih bayarnya pakai manual, pakai duit. Saya lagi ngantri begini, saudara. Tiba-tiba ini mobil ras, potong jalur. Saya udah mau masuk, potong situ. Aduh, ini darah Manado keluar. Saya tabrakin mobil saya ke dia, keras. Terus saya marah. Saya tabrakin mobil saya marah. Saya minta dia berhenti. Ya nggak berhenti. Saya kasih duit itu, kalau saya nggak salah dulu masih 6.000 bayar tol. Saya kasih 10.000, saya nggak ambil kembalian, saya kejar dia. Dia di sebelah kiri, saya kejar terus, saya minta berhenti, dia nggak berhenti. Memang saya yang salah. Dia memang lebih dulu, dia mau terobos, tapi saya tabrakin mobil saya di situ. Saya tahu di depan itu akan ada penyempitan, ya, akan ada penyempitan di begini. Dia di posisi kiri, saya tempel terus mobilnya di kiri sampai dia nggak bisa bergerak dan mobil berhenti. Saya turun, saya marah-marah situ. Di depan mobil saya ada istri saya, ada anak saya, ada mertua saya. Udah nangis-nangis mereka. Mereka, Doni sudah Doni. Istri saya, udah Tuhan Yesus tolong Doni. Dia tahu kan karakter saya. Udah tuh, belum berubah. Sesama begini, anak 2, 3, 4, udah belum berubah. Aduh, saya buat terus marah. Udah gengsi, ada mertua nih. Nah, kalau istri masih bisa aja. Mertua, payah kok ini anak mana. Saya masuk, dia gak mau buka pintu. Saya ketor pintunya. Saya bilang, kalau kamu gak buka, saya pesain kacanya. Dia buka pintu. Terus saya bilang, mana duit? Udah kayak preman aja loh, saudara. Mana duit? Buat apa, Pak? Lah, kan lu kasih rusak. Kan Bapak yang tabrak mobil saya. Aduh. Dia gak kasih. Dia tunjukin dompetnya kosong. Aduh, saya mau minta lebih lama. Dulu belum ada yang pakai kamera kasih viral-viral. Baru itu bisa rame. Sudah tahu, saya turun dari mobil. Saya bukan turun jalan mutar begini. Saya turun langsung ke deksel mobil. Saya loncat. Trut, penyok di deksel. Wah, saya tuh. Itu ada rasa kepuasan dulu gitu. Waduh. Nggak bisa. Ada penguasaan diri. Berlanjut. Ada keluarga kami datang dari Manado. Saya ajak jalan-jalan 2, 3 om saya. Saya pinjam mobilnya dulu, mobil dari gembalanya Pastor Luki di Cinere. Itu gembala favorit dari Pastor Luki yang banyak memberikan inspirasi kepada beliau. Ya, waduh, saya pakai mobil beliau. Jalan di kota, di stasiun kota. Lagi nyetir, saya lagi cerita ini, ya biasa jadi guide lah. Ini stasiun kota, ini begini ceritanya. Kadang-kadang ada yang saya tambahkan, saya nggak ngerti betul sejarahnya. Mereka kan nggak tahu. Oh iya, bagus ya. Kalau di sini Belanda punya tempat, di sini ini Hotel Batavia, ini dulu tempat selir-selir Belanda tinggal. Saya udah mulai cerita karang semua di sana. Begitu ya. Sampai stasiun kota, saudara, ada mobil angkot. Jalan lurus begini, saya di posisi tengah, dia posisi kiri. Oh, saya lihat mobilnya udah mulai ke arah kanan. Ya, saya lewat sedikit lagi, tiba-tiba ya krak, kaca spion kiri jatuh, disambar sama angkot. Ini ada 3 om dari Manado ini dia. Saya langsung maju, saya langsung halangin mobilnya, saya turun, saya marah, saya marah. Ganti. Saya baru keluar, Pak. Ganti pokoknya ganti. Saya marah. Saya nggak tahu setan apa yang masuk, saudara. Tiba-tiba saya tarik dia dari dalam. Waktu saya tarik dia begini, dia teriak, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Saya langsung tolong. Saya lepas begitu. Saya lepas sadar, darah Yesus. Saya bilang, lain kali kalau bawa mobil hati-hati ya. Aduh, malunya luar biasa. Saya turun, saya masuk ke mobil. Om saya kaget. Siapa tadi? Nah, om saya bilang begini, Doni, nana pemuka tadi lupa setan. Saya pendeta. Saya kuliah ambil S3. Om saya bilang muka rupa setan ada di om. Ternyata kita butuh proses. Dan
dari waktu ke waktu. Sekarang saya santai aja karena nggak ada mobil. Saya juga mau bawa mobil Pastor Lucky, ya nanti saya mau bawa mobil Pastor Audi karena udah ada mobil baru, ya. Saya kesini dipinjamin mobil oleh jemaat, ya saya udah bisa lah. Orang Muslim, saya lebih udahlah santai sekarang. Umur juga udah makin bertambah, udah makin dewasa, pengertiannya udah makin berubah. Ini yang saya mau bilang kepada saudara, kita harus hidupi itu ciptaan baru. Haleluya, haleluya. Dulu nggak bisa mengasihi istri, ya. Aduh mungkin juga saudara jadi dengan suami atau istri saudara, ya cuma karena kebetulan, ya akhirnya ya udahlah nikah lah. Daripada nggak ada jodoh ini, ya ini yang Tuhan muncul di depan, ya udah jalan sama-sama. Tapi ketika saudara tahu saudara jadi ciptaan baru, harus belajar mengasihi dong. Ya. Dulu masih lebih senang lihat suami orang cakep, ya. Coba saya kalau jadi sama dia, aduh kenapa jadi sama suami saya yang ini ya. Tapi ketika sudah ciptaan baru itu mulai berubah. Kasih itu mulai tumbuh, cinta itu Tuhan tumbuhkan. Kenapa? Karena dia membuat saudara baru. Haleluya, haleluya. Dan pergerakan baru itu dinamis, tapi konstan. Dinamis tapi konstan terus. Ya, meminimalisir yang lama, terus menekan yang lama. Iblis coba perdengarkan, mana marah, mana benci, tapi dinamis dipergerak, terus bergerak. Sekali-sekali, it's okay lah, ya. Oh, kita mungkin sedikit mau tegur, tapi kita ingat, saya ini ciptaan yang baru. Itu hidup di dalam Kristus. Itu berbeda dengan hidup di dalam Kristus. Yang berikut yang saya lihat gagasan yang dimunculkan Paulus di sini adalah begini, ya, bahwa ketika dia bicara hidup adalah Kristus, dia mau bilang begini, Kristus itu menjadi harta karun, harta yang sangat berharga sekali. Pada waktu kita mengerti tentang ciptaan baru di dalam Kristus, maka kita akan mengerti kalau bukan Kristus kita nggak mungkin diciptakan menjadi baru. Makanya kita akan tahu Kristus itu berharga dalam hidup kita. Paulus bilang kan, penindasan, kecelakaan, bahkan bahaya maut nggak akan pernah bisa memisahkan aku dengan kasih Kristus. Kenapa? Karena dia tahu Kristus itu berharga. Bilang sama-sama, Kristus itu berharga. Saudara boleh punya segala sesuatu, tapi kalau saudara kehilangan Kristus dalam hidup saudara, segala sesuatu itu akan menjadi sia-sia. Suatu saat ada seorang raja yang hebat sekali, pernah memerintah Israel, ya, dan kemudian dia terpleset jatuh ke dalam dosa. Dia bukan hanya mengambil istri Uria, tapi dosa yang besar yang dikerjakan oleh Daud itu karena dia serakah. Dia punya istri banyak, saudara, masih mau-maunya ambil istri Uria. Ya, ada beberapa selirnya, masih mau-maunya. Serakah itu dosa terbesar, itu dosa serakah. Dan itu yang kemudian datang di Daud. Dia membunuh, atur sebuah kesepakatan dengan para pimpinan perang, dan ketika Uria maju berperang, mereka mundur, dia mati di perang, istri Uria diambil. Ya, pada waktu Nabi Nathan tegur Daud, ini yang luar biasa, saya suka pada Daud begini. Daud kemudian duduk di dalam debu, dia berkabung, dia teriak kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau jabatan ini, saya coba mendramatisir ceritanya, kalau kemudian tahta itu engkau mau ambil, jabatan ini engkau ambil, silakan engkau ambil. Kalau kekayaanku engkau mau ambil, silakan engkau ambil. Tapi jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Oh, itu berharga sekali. Haleluya. Berharga sekali. Silakan Tuhan. Dia bilang, untuk apa itu jabatan semua, tapi jangan ambil rohmu. Sejak saat itu Alkitab bilang, setiap hari Daud membaharui rohnya. Setiap waktu Daud membaharui rohnya. Kenapa? Karena dia mengerti tentang fungsi, kualitas, dan apa yang berharga di dalam roh tersebut. Dan Paulus bilang, penindasan, kecelakaan, malapetaka, bahaya maut, atau apapun juga,
itu gak akan pernah bisa memisahkan aku dengan kasih Kristus. Amen. Maka dia bilang hidupku adalah Kristus. Yang terakhir dia bilang begini, mati itu keuntungan. Ya. Kalau saudara lihat sejarah Alkitab, kalau mati itu keuntungan sama seperti yang kita pikir, maka saya pikir bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Paulus mati itu, saudara, mati mengalami mati syahid. Ya. Tidak wajar apa yang dialami oleh Paulus, oleh Petrus, oleh Yohanes, oleh Yakobus, dan semua murid-murid yang lain. Mereka mati syahid. Dan itu dalam pemahaman kita itu bukan mati untung itu. Ya. Kita tahu itu orang kalau meninggal yang baik itu dia kemudian ada baik-baik, tiba-tiba mungkin dia diserang kena serangan dan Tuhan panggil dia, aduh nggak menyusahin keluarga ya. Tuhan itu baik-baik, itu untung. Tapi pengertian mati itu untung begini. Paulus bilang begini, setelah dia bicara tentang hidup adalah Kristus sebagai sebuah substansi yang sama dengan dia adalah ciptaan baru. Setelah semuanya tergenapi dalam perjalanan hidupnya, setelah semua itu dia kerjakan, dia bisa mendisplaykan Kristus. Kristus itu menjadi yang paling berharga dalam hidupnya. Sehingga kemana saja dia pergi, dia mewartakan Kristus. Dia bilang, mati itu menjadi keuntungan. Kenapa? Karena semua yang dipercayakan oleh Kristus ketika dia menjadi ciptaan baru sudah tergenapi. Sehingga mati menjadi keuntungan. Oh, Tuhan sedang merencanakan hal-hal besar untuk pelayanan ini. Kepada Pastor Lucky, kepada tim, kepada semua saudara sekalian, kerjakanlah itu dengan benar, dengan realita Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa, saya minta pada Tuhan supaya terjadi dalam hidup saudara, sehingga kematian yang kalau mungkin Tuhan datang kepada kita entah 5 tahun, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kita bisa bilang mati itu untung. Bukan karena kematiannya, tapi perjalanan hidup kita dengan sebuah kehidupan kualitas yang baru dalam Kristus sudah menghasilkan sesuatu yang betul-betul baru. Amen. Apa yang jadi persoalan saudara? Masihkah kita hidup bergelut dengan hal yang lama? Mulailah berproses saudara dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Maka ciptaan baru akan saudara nikmati hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpahnya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Ayo kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan.